Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan Afisha ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Selamat datang di ruang konseling individual. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nafisha Fitri. Nama panggilannya? Afi. Oke, tadi gimana di perjalanannya Afi? Apakah lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah kalau lancar. Terima kasih ya sudah datang pada perjanjian sesi pertama kita hari ini. Dan terima kasih sudah memilih saya sebagai konselor. Kalau boleh tahu, sebelumnya apakah Afi pernah mengikuti kegiatan konseling atau ini pertama kali? Belum pernah, Ibu. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk konseling. Baru pertama kali ya, luar biasa. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk datang. Dan saya merasa terhormat menjadi konselor pertama bagi Afi. Semoga saya bisa memberikan kesan yang baik pada konseling hari ini. Karena Afi baru pertama kali mengikuti kegiatan konseling, saya izin menjelaskan beberapa hal agar kita suatu persepsi. Sepakat? Sepakat, Ibu. Nah, hal yang pertama adalah apa yang kita lakukan saat ini disebut dengan konseling individual. Artinya dilakukan secara face to face, tidak ada orang lain, hanya ada saya dan Afi. Kegiatan ini profesional karena saya disebut sebagai konselor dan Afi disebut sebagai konseli. Tujuannya adalah membantu menyelesaikan apapun itu, baik pengembangan potensi, masalah, atau hal-hal yang nanti Afi ceritakan. Fokus utamanya adalah mandiri dan mampu mengendalikan diri. Jadi bukan saya mengambil keputusan, tapi Afi sendirilah yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita membutuhkan beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas ini selalu saya pegang teguh saat menjadi konselor. Saya juga sudah disumpah sebagai konselor untuk merahasiakan data atau cerita apapun yang nanti Afi sampaikan. Untuk itu saya meminta Afi percaya kepada saya. Apakah Afi bersedia untuk percaya dengan saya? Saya sudah bisa percaya, Bu. Baik, semoga semakin berjalannya proses konseling ini, kepercayaan Afi juga meningkat ya dengan saya. Nah, asas yang selanjutnya adalah kesukarelaan. Saya sudah bersukarela untuk membantu Afi. Dan apakah Afi sudah bersukarela pada hari ini? Sudah bisa, Bu. Jika Afi sudah percaya dan bersukarela, maka saya meminta asas ketiga, yaitu asas keterbukaan. Saya harap Afi bisa bercerita selebar-lebarnya tanpa menutupi apapun. Hal ini dilakukan agar saya menemukan solusi yang tepat untuk membantu Afi, dan Afi juga tahu apa hal-hal yang nanti harus dilakukan. Apakah Afi sepakat untuk bercerita tanpa menutup-nutupi apapun? Sepakat, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, asas selanjutnya yaitu asas kekinian. Artinya, masalah yang sedang Afi rasakan saat ini. Dikarenakan takutnya mempengaruhi masa depan. Boleh Afi menceritakan masa lalu, namun hal tersebut masih mengganjal pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, selanjutnya asas yang terakhir adalah asas kemandirian. Artinya semua keputusan berada di tangan Afi. Saya tidak berhak mengintimidasi ataupun memaksa keputusan kepada Afi, karena Afi sendirilah yang menjalankan dan merasakan hal tersebut. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah saya sudah paham. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kira-kira nih Afi ingin bercerita atau apa yang disampaikan Afi pada hari ini? Sebenarnya, Bu, saya lagi ngerasa bingung banget. Banyak hal yang kayaknya janggal, tapi saya nggak tahu mulai dari mana. Saya juga sering ngerasa kalau hidup saya nggak ada yang bisa dibanggain. Saya belum bisa kasih yang terbaik buat orang tua, dan itu
bikin saya ngerasa bersalah banget. Kadang saya mikir, mungkin saya nggak pantas bahagia karena belum bisa mencapai impian saya. Itu pasti berat ya bagi Afi. Boleh ceritakan lebih lanjut impian apa yang belum tercapai? Jadi gini Bu, dulu saya punya banyak impian, kayak sukses di kerjaan, bikin orang tua bangga, dan mewujudkan hal-hal yang saya pengen sejak kecil. Tapi lama-lama, rasanya semua itu makin jauh saja dari jangkauan. Sekarang saya malah ngerasa cuma jalan di tempat, nggak ada hasil nyata. Saya sering nyalahin diri saya sendiri, karena ngerasa kurang usaha atau mungkin saya nggak cukup pintar. Artinya Afi merasa impian yang dulu terasa sangat penting, tapi sekarang semakin sulit ya. Dan hal tersebut pasti membuat frustasi, apalagi jika disertai dengan menyalahkan diri sendiri. Menurut Afi nih, ada nggak sih hal-hal yang menghambat impian Afi tersebut? Saya nggak tahu Bu, kayaknya saya sering ngerasa nggak punya energi atau motivasi buat maju. Kadang saya juga cemas, kayak saya sudah cukup baik belum sih? Saya sering membandingkan diri saya sama orang lain yang udah sukses. Dan itu bikin saya mikir, kenapa saya nggak bisa kayak mereka? Saya ngerasa seharusnya udah lebih hebat, udah bikin orang tua bangga, tapi kenyataannya enggak. Jadi saya sering mikir kalau saya nggak pantas bahagia karena belum jadi cukup berharga. Berarti Afi ini merasa seolah-olah kebahagiaan hanya datang apabila mencapai hal-hal yang diinginkan, terutama hal tersebut bisa membuat orang tua bangga. Apakah Afi merasa bahwa kebahagiaan-kebahagiaan itu berkaitan dengan pencapaian yang ingin Afi capai? Iya Bu, benar banget. Saya ngerasa kalau semua itu tercapai, saya baru bisa bahagia. Kalau enggak rasanya belum cukup layak buat bahagia. Memang kadang kebahagiaan itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk bahagia. Namun, mungkin ada cara lain agar kita bisa melihat kebahagiaan itu. Saya bisa merasakan bahwa Afi ini sangat menghargai orang tua dan ingin membuat mereka bangga. Nah, apakah Afi pernah merasa bangga ketika mendapatkan pencapaian-pencapaian kecil? Ada sih Bu, kayak pas saya berhasil bantu teman atau waktu saya ngerasa mandiri dalam beberapa hal. Tapi rasanya hal-hal itu kecil banget kalau dibandingkan dengan impian besar saya. Saya merasa harus lebih banyak berbuat buat orang tua dan buat diri saya sendiri. Jadi meskipun ada momen bahagia yang terasa kecil, Afi merasa tidak cukup ya. Seperti ada standar tertentu dan itu membebani pikiran Afi. Betul sekali. Saya rasa itu beban yang saya bawa terus. Kadang saya ngerasa kecewa dengan diri saya sendiri karena tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Saya sering merasa terperangkap di perasaan itu, Bu. Kayak nggak bisa keluar dari rasa kecewa. Dari apa yang sudah Afi ceritakan, sepertinya Afi ini merasa terperangkap dari perasaan tidak cukup, baik dalam mencapai impian pribadi maupun harapan orang tua. Hal itu menyebabkan Afi merasa tidak puas atau bahagia ketika mencapai apapun itu. Dan seiring dengan itu, Afi juga sering menyalahkan diri sendiri. Apakah saya memahami perasaan Afi dengan benar? Iya, Bu. Benar banget. Saya pengen keluar dari rasa ini, tapi rasanya susah banget. Saya ingin mengingatkan Afi bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang harus dilalui dengan sendirian. Kita bisa bekerja sama untuk melihat berbagai hal yang Afi capai, baik yang besar maupun yang kecil.
Afi juga bisa menemukan cara agar merasa lebih baik tentang diri sendiri. Saya yakin kita bisa menemukan cara untuk keluar dari perasaan tersebut. Kira-kira langkah apa yang bisa saya lakukan untuk memulai mengurangi rasa bersalah ini? Rasanya masih sulit meskipun saya sudah mencoba berpikir lebih positif. Sebelum saya kasih saran, saya ingin bertanya lebih dahulu. Kira-kira ada nggak sih hobi atau kegiatan yang Afi sukai? Saya suka nulis buku harian, Bu. Kadang juga menggambar atau dengerin musik. Itu lumayan ngebantu sih, tapi nggak selalu. Nulis dengan gambar itu salah satu hal yang sangat positif. Nah, untuk nulis mungkin Afi bisa memulai dengan menuliskan apa yang dirasakan seperti rasa bersalah atau hal-hal yang Afi rasa kecewa. Lalu tulisan tersebut ditutup dengan hal positif tentang diri Afi. Misalnya, hari itu Afi membantu orang tua. Nah, Afi bisa menutup tulisan tersebut dengan saya bangga dengan diri sendiri karena sudah membantu orang tua hari ini. Atau saya merasa cukup dengan diri saya karena sudah bisa mandiri. Nah, itu contohnya. Lalu jika Afi merasa bersalah lagi, Afi bisa mencoba menggambar. Nah, gambar ini nggak selalu harus bagus ya, Afi. Jadi yang penting emosi Afi ini tersalurkan lewat gambar tersebut. Dan untuk musik, Afi juga bisa mencoba musik-musik yang ceria atau yang bisa membuat suasana hati senang. Jadi menghindari musik-musik yang galau. Baik, Bu. Saya rasa saran-sarannya realistis buat saya coba. Saya yakin Afi bisa melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah Afi sabar dan perlahan. Karena mengurangi rasa bersalah itu butuh waktu. Dan langkah-langkah kecil ini adalah permulaan yang baik. Terima kasih, Bu. Semoga saya bisa lebih memahami diri sendiri. Tentu Afi, saya akan mendampingi perjalanan Afi juga. Kita bisa belajar bersama dan saya percaya Afi bisa melakukan proses ini dengan baik. Jangan ragu untuk bercerita lebih banyak lagi kepada saya kapanpun Afi membutuhkan. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat menghargai dukungan. Baik Afi, sepertinya waktu konseling kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan apresiasi terhadap Afi. Ini adalah konseling pertama bagi Afi dan saya sangat bangga melihat keberanian Afi untuk membuka diri, menceritakan apa yang dirasakan dan bekerja sama dengan baik dalam proses ini. Saya harap Afi bisa melihat bahwa langkah besar sudah diambil dengan datang ke sini dan berbicara dengan sangat jujur. Itu adalah awal yang luar biasa untuk perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih baik. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Afi setelah konseling hari ini? Saya merasa lebih lega, Bu. Rasanya seperti beban saya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, lega adalah awal yang baik dan saya sangat senang mendengar itu. Kita akan melanjutkan langkah-langkah kecil ini jika Afi ingin melanjutkan konseling pada sesi-sesi berikutnya. Jika ada yang disampaikan sebelum sesi berikutnya, Afi bisa mencatatnya agar kita mendiskusikannya. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih baik setelah berbicara hari ini. Sama-sama Afi, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Somewhere